Cara reviewnya bagus, pembawaannya asik, mantap dah. Auto mantau channel ini terus. Siap abangku. Semangat bang. Semangat padi abangku. Semangat selalu bang. Saya yakin channel ini akan menjadi sukses besar. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyemangati saya. Khususnya kalian. Kalau tidak ada kalian, tanpa dukungan kalian, tanpa subscribe kalian, tanpa like kalian, mungkin saya setiap bulannya tidak bisa makan teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan Anda semua. Apalagi kalau bukan channel debus loh. Channel Nyimax, channel yang dapat memborbardir, mengoyak-ngoyak, channel Rakaruan, yang mana kali ini kita akan membahas cerita satu keluarga yang pemalas, dan juga pemalas. Tidak usah basa-basa lagi, langsung cerot ke filmnya, gas. Berawal dengan Anda yang pertama kali membuka video ini, yang kemudian Anda besarkan volumenya setelah cuci tangan habis makan. Kita diperlihatkan dengan keluarga yang tinggal di bawah rumah warga, bisa dikatakan semi basement, di mana kita akan diperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Kiwo, saudara kembar saya sebagai anak laki-laki yang sangat pemalas yang sedang mencari sinyal wifi gratis. Sedangkan calon jodoh saya, kita panggil saja si Kim Jung, awas tidak pakai uns, Kim Kitai tapi tidak bau, dan Jongsu sebagai ibu mereka. Ini ibu arisannya. Yang mana mereka adalah salah satu keluarga pemalas yang tidak mau bekerja, tidak mau maju, tidak mau hidup secara berkah, nan damai, antisosial, tidak peduli dengan orang lain. Bahkan mereka pun selalu mengharapkan hal-hal yang berbau gratis, wifi gratis, telepon gratis, rumah gratis, makanan gratis, bahkan listrik token gratis. 진짜? 잡혔어? 잡히지? 이거. 되는 거야? Si ibu Jongsu di sini sedang memiliki janji akan pekerjaan yang akan diterimanya sebagai kerja freelance, yaitu melipat kotak pizza, yang dimana mereka harus menyelesaikan dalam satu hari agar mereka bisa makan dari penghasilan lipat kotak itu. Nah, uniknya di sini adalah karena mereka membutuhkan yang kretong-kretong di saat ada petugas fogging untuk membunuh tikus god, serangga god, makhluk-makhluk god lainnya. Sampai saking gratisnya, mereka pun dengan senang hati tidak menutup jendela mereka, karena menurut mereka itu kesempatan bagus yang bisa membersihkan semi basement mereka agar semua makhluk-makhluk god yang ada di rumahnya meninggoy sambil melipat kotak pizza tersebut. 내가 가지라 그랬지? Esokan harinya karyawan pizza datang untuk menagih hasil pekerjaannya, di mana ternyata semua kotak pizza itu hampir tidak ada yang sempurna alias semrawutan. Alhasil karyawan itu mengurangi hasil pendapatan mereka sehingga ada sedikit cekcok karyawan dengan si Jongsu. Namun menariknya di sini, walaupun mereka adalah keluarga pemalas, mereka adalah storyteller yang handal, yang mana ketika Kiwo dan Kim Jung menjelaskan sedikit tentang apa yang dibutuhkan oleh karyawan itu, ditambahkan sedikit perkataan mau seperti mulut buaya kepada mbak-mbak karyawan tersebut, sehingga hasil dari kotak pizza pun tidak jadi dipotong. Kemudian di sore menjelang maghrib, di sana mereka merayakan hasil dari pizza kotak kemarin yang dilipatnya itu, dan juga merayakan karena wifi gratis dan telepon yang sudah tersambung kembali. Mereka pun bersyukur dengan mengatakan walaupun rumah mereka dikencingin setiap hari, keluarga ini tetap bisa menikmati duduk bersama dengan menikmati arak kalengan Korea. 내 얘기했지? 아니야. 그런 팻말을 보면. Kemudian teman sekelas Kiwo yang tiba-tiba datang sekaligus menegur si Cogil, pemabuk pemalas tukang kencing sembarangan itu, sehingga Cogil itu pun dapat teratasi dengan sedikit gertakan. Apa kamu? Sana pergi. Cogil pun pergi dengan celana basah yang dikencinginya. 정신 차려 정신! 이라 그리고 기세가 다르다 기세가. Dan kita perkenalkan teman sekelas si Kiwo yang bernama Miu, gantengnya mirip seperti saya, yang mana Miu di sini tiba-tiba datang ke rumah Kiwo untuk memberi benda berharga, yaitu batu abstrak, batu metafor, pemberian dari sang kakek saat tugas militer pada masa mudanya. Miu ingin menyimpannya untuk mereka dan sebagai suatu penghormatan kepada sang kakek Miu agar mereka tetap menyimpannya. 야, 이거 진짜 상징적인 거네.
Di sini Mio bukan hanya memberi batu kali tersebut, tetapi Mio memiliki inisiatif ingin membantu Kiwo agar dapat pekerjaan untuk sementara waktu menggantikannya sebagai guru les bahasa Inggris si Neng Ayu, anak orang kaya di sana, karena menurut Mio, Kiwo lah yang dapat dipercayainya untuk menjadi guru lesnya. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. Namun Kiwo di sini karena bukan seorang mahasiswa tanpa ijazah SKCK, kartu KK, arsip nilai, apalagi SKP, surat keterangan bansos, akan tetapi Mio menganjurkannya untuk berpura-pura sebagai mahasiswa dan meminta kepada adiknya si Kim Jung agar dibuatkan dokumen palsu. 몰래. 우리 대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? Keesokan harinya Kiwo mendatangi rumah tempat masyarakat elit tersebut dengan pintu canggihnya yang terbuka sendiri. Ketika Kiwo memasuki rumah itu, betapa tercengangnya ketika melihat rumah khalayak istana megah ijo royo-royo. Kepanglingan Kiwo dialihkan ketika pembantu rumah tersebut menyapanya untuk mempersilahkan masuknya. 저 여기서 일하는 사람이에요. 이쪽으로 오세요. Kemudian Kiwo di sini dihadapkan dengan seorang wanita yang bernama, kita sebut saja Yanti, yang mewawancarai seperti kita pada umumnya pada saat melamar pekerjaan. Bahwasanya rencana Kiwo selama ini terlaksana dengan lancar dan si Kiwo pun menunjukkan kebolehannya dalam mengajar di dalam pengawasannya sang ibu. 을 안 보고 싶어서 수업 어떻게 하시는지. Tes pun berjalan dengan lancar. Sebelum itu kita diperkenalkan murid Kiwo, anak dari si Yanti itu, yang bernama Dahye, yang berparas gelis pisan alias ayu nemen. Karena kepolosan mereka berdua, Kiwo pun dengan mudah melakukan kelihayannya dalam mengajar, bahwa memberitahunya untuk lebih tenang, fokus, dan tidak lengah dalam mengerjakan soal-soal tertentu. 어떻게 치고 나가는 거, 장악하는 거, 기세야. Setelah si Kevin alias Kiwo selesai bertugas mengajar, tanpa disengaja Kevin diperkenalkan dengan adik si Dahye yang bernama Dasung. Sang ibu Yanti menjelaskan bahwa Dasung adalah anak yang sangat aktif suku-suku Indian, dan juga mengatakannya bahwa memiliki jiwa seni yang sangat tinggi, tapi sangat susah diatur. Ketika Yanti mengatakan bahwa tidak ada guru seni yang bertahan mengajarnya, alangkah senangnya. Itulah kesempatan sang Kiwo mengatakan kepada Yanti bahwa dirinya mengenal seorang bernama Jessica, guru seni yang handal, anak ajaib, unik, dan dapat mengatasi tingkah laku gerak-gerik anak-anak seperti itu. Siapakah itu? 뭐 예중, 예고, 입시까지 뭐 다 커버해주는 약속 잡기 되게 어렵다던데. Loh, apakah Anda terkaget, teman-teman? Susah ditebak, ternyata Jessica yang disebut Kiwo itu adalah si Kim Jung, adik dari si Kiwo sendiri. Si Kim Jung di sini berpura-pura sebagai guru seni handal yang dikatakan Kiwo kepada si Yanti pada saat itu. Mereka berdua memiliki rencana untuk menjadi guru les dari anak-anak si Yanti, dan sekali lagi Yanti pun sangat mudah terkecoh oleh mereka berdua. 내려가 계세요. 박다송. Singkat cerita, dengan kelihayannya si Jessica alias Kim Jung alangkah mengejutkannya. Tiba-tiba Dasung menjadi anak yang penurut, halayak menuruti sang raja kepada Kim Jung, dan Kim Jung mengatakan kepada si Yanti bahwa di setiap lukisan yang dibuat oleh si anaknya Dasung memiliki arti yang terdalam, yaitu terdapat zona skizofrenia atau bisa disebut dengan gangguan jiwa yang terkadang sembuh dan kambuh. Maka dari itulah Jessica semakin yakin bahwa rencananya berjalan dengan mulus. 어제 그 생판 아무것도 모르고 그죠? 박스인 겁니다. Kemudian inilah sang suami dari si Yanti yang bernama Dong I, yang pulang dari pekerjaannya sebagai CEO yang menciptakan alat-alat canggih sama halnya seperti Stephen Jobs. Namun tak banyak bicara, Dong I memerintahkan si superior untuk mengantarkannya pulang. 제시카, this is 동희. 쌤 좀 모셔봐드리지 뭐. 어? Kemudian diantarkanlah pula itu si Jessica oleh si superior, yang dimana si sopir di sini agak sedikit merayu sikit-sikit kepada sang Jessica, dimulai dari sok perhatiannya, kepeduliannya, seperti hal-hal buaya-buaya konvensional seperti kalian. Wah. Namun Kim Jung merasa risih, dan untuk tetap turun di salah satu stasiun dengan nada sedikit tegas, alangkah cemerlangnya Jessica pun memiliki celah-celah rencana lanjutan. Mungkin Nyimakes agak sedikit terkejut apa yang direncanakannya.
Sungguh metafor perencanaan yang akurat di mana ternyata Katok Meki sang Jessica itu adalah sebuah perangkap untuk si supir sehingga ketika si Dong-i menaiki mobil yang berposisi di di bagian belakang menemukan Katok Meki itu sehingganya lagi membuat si Pak Supir Yon dipecat dari pekerjaannya karena dianggap otak mesum, cabul, dan pedofil. Dan parahnya lagi, selain diduga melakukan hal-hal tak senonoh itu, mereka pun mengira Pak Supir Yon membawa benda-benda terlarang. Waduh. 까먹고 갈 수가 있지? 오마이 필로폰 코카인 뭐 이런 거. Dan hasilnya pun rencana Kim Jong berhasil cerdas cerdik namun licik. Si Yanti pun bertanya apa yang dilakukan oleh si sopir Yon kepadanya dengan polosnya Kim Jong berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan karena sopir sebelum sudah dipecat, disinilah Kim Jong menjelaskan ada salah satu perusahaan sopir yang handal tua bagus. Siapa lagi kalau bukan ayah mereka berdua. 그런 분이 계세요? 네, 성격 자체가 너무 온화하셔서. Singkat cerita, di suatu tempat perusahaan Dong-i, Kim Tae si ayah mendatangi Sing Dong-i karena pertama kalinya bertemu. Namun tidak pakai lama Kim Tae pun langsung menyupiri Sing Dong-i bahwa itu adalah sebuah tes untuk dia apakah benar dia adalah pesopir handal mulus dan bereksperimen tinggi. Alangkah mengejutkannya, Dong-i pun terkagum-kagum bahwa Kim Tae sudah banyak berpengalaman selama 30 tahun dan teknik tikung miliknya pun dipuji oleh si Dong-i. 역시 코너링이 훌륭하시네요. Namun yang terakhir disinilah mereka memiliki rencana paling sulit. Bagaimana tidak, pembantu perempuan itu sudah lama bekerja di rumah itu dan itu adalah pembantu kesayangan si Yanti. Maka tidak mungkinlah si Yanti memecat dia hanya dengan rencana sesimpel yang dibuat sebelumnya. Namun akhirnya mereka harus merencanakan sesuatu yang sedikit berat dan mustahil bisa dilakukan oleh mereka bertiga. Dan jangan lupa harus dengan matang. 뭔가 준비를 해야겠다. Dan inilah rencana yang mereka bertiga lakukan adalah yang pertama si Kiwo akan menanyakan kepada Dahye si murid cantiknya itu. Dahye pun mengatakan bahwa sudah lama tidak memakan buah persik, buah penuh bulu, tidak pakai mengki. Itu artinya pembantu wanita itu memiliki alergi kepada buah persik itu. 그 아줌마가 엄청 심한 복숭아 알러지. Jadi itulah kesempatan rencana mereka. Di sini Kim Jong mempersiapkan bahan utamanya yaitu buah persik dari warung tetangganya. Lalu si Kiwo ketika sepulang tugas lesnya pun bertemu dengan si Bibi. Disinilah Kiwo menyebarkan bulu-bulu buah persik kepadanya agar si Bibi mengalami alergi pernapasan, sesak dan asma. Berikutnya inilah baru 50% rencana itu tersebut dilakukan. Lanjutnya pun si ayah Kim Tae berpura-pura ke tempat rumah sakit yang dimana rumah sakit tersebut terdapat Bibi yang melakukan berobat karena alergi yang dilakukan oleh Kiwo yang menyebarkan serbuk-serbuk persik tersebut sebelumnya. Lalu dengan kesempatannya ayah Kim Tae melakukan maaf teman-teman, melakukan selfie dengan si Bibi tersebut. Entah apa rencananya, mari kita lanjutkan. 어머, 우리 아줌마네요? Kemudian si Kim Tae mengatakan bahwa Bibi tersebut memiliki penyakit TBC alias tuberkulosis. Awalnya si Yanti tidak percaya, tidak mungkin, mustahil. Namun Kim Tae lebih meyakinkan mengatakan bagaimana jika itu benar TBC. Sedangkan di rumah Anda jika Dasu dan Dahye tertular bagaimana? Disinilah ujung rencana itu ketika Kim Tae akan tiba ke rumah. Kim Tae mengirim SMS bahwa 3 menit lagi sampai. Itu artinya waktu yang tepat si Kim Jong menyebarkannya persik itu kembali kepada si Bibi. Namun alangkah terkejutnya si Yanti ketika melihat si Bibi mengalami batuk alergi berat. Rencana matangnya sematang-matangnya lagi ketika tisu itu diberi saus oleh Kim Tae. Dan itulah rencana agar si Bibi dipecat dan digantikan oleh siapa lagi kalau bukan si ibu mereka atau istri si Kim Tae. Sebenarnya rencana ini tuh hanya ingin bekerja di tempat orang elit satu keluarga, namun dengan liciknya mereka harus menyingkirkan satu persatu pekerjaan mereka terlebih dahulu atau berpura-pura mengelabui si Yanti dan si Dong-i. Itulah kehidupan keluarga sang pemalas. Mari kita lanjutkan saja. Disinilah kesedihan Dongsa melihat si Bibi dan si Yanti di mana si Bibi pun harus angkat kaki dari rumah mereka karena Yanti mengiranya si Bibi mengidap penyakit serius yaitu
TBC yang dapat membahayakan anak mereka, padahal itu sebenarnya hanyalah alergi biasa. Singkat ceritanya, Sianti menelepon perusahaan The Care, perusahaan yang melayani semua keperluan rumah tangga sekaligus dapat merekrut ibu rumah tangga. Padahal itu hanyalah tipu muslihat yang dilakukan oleh satu keluarga ini dengan melakukan melengkapi data berkas yang dibutuhkan seperti kartu KK, kartu KTP, serta sertifikat tanah dan surat penghasilan Sianti agar sang ibu bisa lebih dipercaya untuk dijadikan pembantu rumah tangganya. 혹시 지금 메모가 가능하실지. Sangat mudah, tidak perlu untuk dipikir-pikir panjang ketika si ibu tiba-tiba sudah bekerja di rumah tersebut, berlagak seorang profesional, mengantar makanan, buah-buahan, dan mereka pun bisa puas makan buah pursik yang disukainya tanpa satu alergi pun. 스마타. 케빈 쌤도 많이 드세요. Kemudian singkat cerita lagi, keluarga Dong I akan melakukan suatu kegiatan berkemah, yaitu untuk merayakan hari ulang tahun si Dangsu. Karena suatu ketika Dangsu adalah anak yang suka berpetualang, jadi mereka memutuskan untuk pergi bersama-sama meninggalkan rumah sementara untuk melakukan camping di Gunung Kidul. 태송이 강아지 버전이 쭝이다. Dengan itulah mereka tidak membuang kesempatan bagaimana merasakan rumah mewah seperti milik sendiri karena pemilik rumahnya tidak ada. Jadi mereka satu keluarga menikmati tempat tersebut seperti si Kiwo menikmati halaman taman di bawah sinar matahari dengan membaca buku, sedangkan si Kim Jung menikmati bagaimana rasanya mandi di tempat orang kaya seperti bak putih disertai tontonan televisi dengan santainya, dan mereka pun dengan lancangnya minum ngefly sakau bersama di ruang tamu dengan mengatakan semua ini akan menjadi rumah mertuamu. 그럼 이 집이 이게 너의 처갓집이 되는 거네? 뭐냐? 사실에 제 물건을 깜빡 문 좀 열어주시겠어요? Dan alangkah terkejutnya ketika si Bibi masuk ke rumah dengan mantel yang basah. Disitulah satu keluarga terheran-heran. Hiduplah seorang laki-laki secara mandiri yang sedang sekarat melihat si Bibi menemui ternyata suaminya yang ternyata lagi sudah lama tinggal di ruang rahasia di mana rumah itu ada tepat di bawah rumah mewah ini. Ternyata si Bibi bertujuan hanya untuk memberinya makan karena pada saat si Bibi diusir dari rumah ini, sang suaminya pun tidak terurus alias tidak ada yang memberinya makan sehingga si Bibi khawatir menyesal telah meninggalkannya. 아무도 몰라요. 나 잘했죠 언니? Di sini Bibi merasa sangat berterima kasih kepada si ibu Chongsu karena sudah diizinkan masuk dan menjelaskannya bahwa suami si Bibi sudah berada di sini selama 4 tahun 3 bulan 17 hari. Merasa terkejutnya mereka karena baru pertama kali mengetahui siapa sebenarnya si Bibi ini. Dulunya suami si Bibi ini adalah seorang desainer bunker, pengusaha yang bangkrut dan hutang pinjol di mana-mana. Jadi mereka memutuskan untuk bersembunyi di tempat ini untuk menghindar kejaran-kejaran para rentenir. Ketika si ibu ingin menelepon polisi, alangkah mengejutkannya. Dan iya, apes. Disinilah kedok mereka terbongkar oleh si Pipi yang mengetahuinya. Ternyata kecurigaan di awal si Pipi memang benar bahwa mereka adalah keluarga menipu. Dengan sigap tangkas siapnya si Bibi mereka berempat dan mengancam akan dikirim kepada si Yanti dan si Dongi. 너를 전송할까 하는데 어떻게들 생각하시죠? Si Kiwa pun sedikit melakukan pembelaan mengatakan bahwa sebenarnya membutuhkan pekerjaan, namun si Bibi tidak mudah tertipu, tidak percaya kepada mereka karena sudah terlambat dan si Bibi merasa dirugikan dipecat karena ulah mereka. Jadi si Bibi mengancam lebih baik kita masuk penjara bersama-sama daripada harus menuruti mereka kembali. 듣기 싫고 경찰서 가든지 감방에 가든지 이참에 에브리바디 끝장을 Kali ini situasi jadi berbeda di mana mereka berempat menjadi budak ancaman bagi si Bibi sedangkan suaminya dan si Bibi menikmati rumah tersebut dipijat-pijat. Jadi hitungannya mereka ini sama-sama parasit yang bertarung untuk menempati rumah tersebut. 진짜 오랜만이다 여보. Namun pada saat si Bibi dan suaminya sedang menikmati kursi empuk dan agak sedikit sakau akibat whisky yang diminumnya, dan si Bibi dan si suaminya pun ngefly berimajinasi seperti rumah ini milik mereka berdua, disitulah kelengahan mereka sehingga mereka semua harus melakukan peperangan antar keluarga untuk merebutkan bukti video tersebut.
Ketika mereka melakukan war fight, tak lama kemudian mereka semua mengalami kejut dada di saat ada telepon dari sang majikan yang tiba-tiba menyuruhnya untuk tolong masakin saya Indomie goreng, di mana mereka akan kembali ke rumah sebentar lagi, tepatnya 8 menit lagi sang majikan sampai. Kemudian mereka pun berusaha untuk menyembunyikan pasangan suami istri, maksudnya si Bibi ini, agar mereka tidak diketahui oleh sang majikan, dan mereka pun melakukan dengan segala hal cara agar tidak mengganggu rencana mereka kembali. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menyembunyikan si Bibi dan suaminya itu di ruang basement itu, di mana si suaminya diikat sedangkan si Bibi mengalami pendarahan tidak sadarkan diri akibat tendangan keheningan yang dilakukan oleh si ibu Chongsu pada saat mengantarkan Indomie buatan kepada si Yanti. Mereka bertiga pun harus terpaksa bersembunyi di dalam meja tamu. Tidak lama pasangan majikan datang untuk tidur di ruang tamu, di mana mereka berdua seketika mengatakan seperti mencium bau yang tidak sedap yang berasal dari bau badan si Tuan Kim, si bapak mereka. Disinilah muncul wajah suram Tuan Kim ketika mereka mengatakan bau tidak sedap seperti bau lobak basi atau seperti bau kereta ruang bawah tanah. 냄새가 소문 없지 냄새가. 지하철 타면 나는 냄새 있어. Tidak lama kemudian si majikan itu tertidur lelap sehingga mereka semua harus keluar dari meja tersebut dan keluar segera dari rumah itu, di mana di perjalanan yang harus menjalankan kaki mereka merasakan kebingungan, ketakutan bagaimana rencana selanjutnya, karena rencana mereka kali ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dijalankannya. 이제 어떻게 할 거야? 계획이 뭐냐고. 우리가 지금 그 집에서 무사히 나왔지. 아빠가 생각이 Ketika hujan dengan derasnya melanda daerah mereka, tempat di mana mereka tinggal, alangkah basahnya. Karena rumah mereka berada di basement bawah tanah, jadinya rumah mereka pun harus terlelap banjir semenjak rumah mereka tinggalkan. Dikarenakan jendela rumah mereka lupa untuk ditutup, air hujan pun mengalir sehingga mereka dengan kesusahan kebingungannya lagi menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Tapi uniknya di sini si Kim Jung pun merasa lelah, stres sehingga memutuskan untuk ngudut saja di atas kloset barbar dengan tai-tainya. Keesokan harinya si Kim Jung mendapatkan telepon dari si Yanti untuk segera menghadiri pesta ulang tahun si Dang So, anak didiknya. Karena itu membuat si Dang Song sangat senang dan si Dang Ye pun meminta agar si Kevin alias Kiwo untuk diundang juga. Pada intinya semua satu keluarga akan menghadiri hari pesta ulang tahun tersebut. 이렇게 커브를 그리면서 Singkat cerita beralih kepada si Yanti yang sedang belanja kebutuhan pesta untuk ulang tahun tersebut, di mana ketika Yanti sedang menelepon teman-temannya dengan supir Tuan Kim. Di sini Tuan Kim mengetahui bahwa Yanti menutup hidungnya karena bau yang tidak sedap dari tubuh si Kim, sehingga menimbulkan rasa kebencian dari matanya. Entah apa yang direncanakan oleh si Tuan Kim selanjutnya. 아니 그냥 우겨넣어. Beralih kepada si Kiwo yang sedang bersama Dahye, di mana Kiwo menanyakan hal sesuatu yang membuat Dahye kebingungan sambil membawa batu abstrak pemberian dari Minyu sebelumnya. Ternyata Kiwo telah merencanakan sesuatu yang sedikit nekat, yaitu ingin menghilangkan nyawa si Bibi dan suaminya. Namun ketika si Kiwo berhasil masuk ke dalam ruang bawah tanah, alangkah mengerikannya ketika batu itu tanpa sengaja terjatuh, dan inilah yang terjadi. Alangkah mengerikannya, Kiwo sendirilah yang mengalami kekalahan di timpuk batu abstrak miliknya yang dilakukan oleh suaminya si Bibi itu. Kemudian tidak selesai sampai di situ, dengan perasaan psikopat nekat alias tidak peduli lagi dengan apapun di depannya, apalagi dengan dunia, si suami Bibi itu pun mengambil sebilah pisau tajam dari dapur lalu keluar dan mendekat ke arah pesta itu. Alangkah terkejutnya. Dengan brutalnya psikopat ini menyerang semua orang yang merayakan pesta tersebut sehingga harus banyak korban yang terselepet pisau itu. Sedangkan si Kim Jong yang tertusuk bagian dada mengalami pendarahan
permasalahan yang sangat serius yang dimana kita lihat si Tuan Kim melihat semua anak-anaknya terluka parah dan mengalami kebingungan penyesalannya yang berat. Namun ketika Tuan Kim melihat si Dong-i meminta kunci mobilnya dan melemparkan kepadanya, tetapi disinilah akar masalahnya. Kunci itu terjatuh tepat di belakang punggung psikopat yang telah tidak berdaya akibat tertusi panggang. Ketika Tuan Kim melihat si Dong-i sempat-sempatnya menutup hidungnya karena bau yang dihasilkan dari psikopat itu sangatlah tidak sedap dan membuat Tuan Kim tersinggung mengingat apa yang dikatakan kepadanya soal bau badan dia sebelumnya. Alangkah terkejutnya. Habis. Tercinta Nyimakers yang sudah melihat sampai akhir. Aduh, selama ini dukungan kalian itu sangat-sangat berharga buat diriku. Supaya aku tetap semangat dan selalu semangat menghibur setiap harinya dengan cerita-cerita film. Jangan lupa minum, jangan lupa makan, jaga kesehatan. Thank you.